Saudara, saya ada satu pengumuman yang saya rasa perlu disampaikan. Pengumuman yang mungkin saudara melihat sebelah kiri kanan saudara, ada yang memakai mask, ada yang nggak memakai mask. Supaya semuanya diberikan penjelasan yang lebih jelas, supaya saudara nggak kaget ya. Jadi sebagai pastoral kita bulan Juli yang lalu 2021 mengumumkan, setelah adanya pengumuman bahwa ada yang vaccinated pakai mask, nggak pakai mask, dan kita lihat CDC lagi di dalam indoor semua harus memakai mask. Jadi kita terus, karena kita mau supaya keselamatan, kesehatan dari kita semua kita jaga sebagai gereja. Nah, setelah itu kita pelajari lagi saudara, kita review lagi, kita pelajarin lagi, kita mau tahu gimana perkembangannya, gimana. Dan setelah melihat di dalam the last 2 months ini, 2 bulan terakhir ini, kita melihat adanya satu ketidakkonsistensi. Bahkan di public place pun adanya ketidakkonsistensi. Misalnya saudara pergi ke restoran, siapa di sini yang pergi ke restoran makan pakai mask? Iya, tapi sekelilingnya di indoor yang duduk juga nggak pakai mask. Betul nggak? Betul apa benar? Jadi di dalam kehidupan kita ya di public place ini, kalau kita kemana-mana juga kadang-kadang contohnya di restoran atau di tempat-tempat yang kita bisa berkumpul. Nah, kedua kita melihat adanya ketidakkonsistensinya dalam kita praktis setelah kebaktian daripada gereja. Kita keluar, kita nggak social distance, dan juga kadang-kadang ada yang buka mask, kita ngomong, apalagi kalau udah ngomong sama gengnya, grupnya, udah forget it mask. Jadi kita pelajarin lagi dan kita bikin policy yang baru. Policy yang baru ini tujuannya supaya kita memberikan jemaat untuk memutuskan apa yang terbaik untuk kesehatan saudara semua. Jadi dengan begitu kita membuat policy supaya pemakaian mask sangat direkomendasi tapi tidak dimandatori. Pemakaian mask sangat direkomendasi tetapi tidak dimandatori. Jadi nggak harus. Kalau saudara merasa nggak secure, nggak aman duduk di sebelah orang yang nggak pakai mask, kita taruh satu posisi yang di sebelah kiri kanan ini, sebelah saya ini untuk semua yang pakai mask, atau di balkoni untuk semua yang merasa kalau ada yang nggak pakai mask nggak secure gitu ya. Saudara bisa duduk di sebelah kanan atau di balkoni. Kalau saudara merasa oke, duduk di sini, that's fine juga. Jadi makanya ada beberapa orang yang sudah tidak pakai mask karena kita sudah komunikasikan, sudah sosialisasikan kepada sectional leader dan leader carousel leader. Mungkin yang belum ke carousel mungkin nggak tahu, makanya hari ini saya umumkan secara general semua members. Jadi pakai mask itu sangat direkomendasi karena kita percaya itu juga bisa mengurangkan penularan, tetapi tidak mandatori. Melihat ketidakkonsistensinya ya dengan public policy publik, kalau kita ke restoran dan juga setelah kita kebaktian dan kita gathering. Jadi semua ini ada pada saudara semua. Kalau saudara merasa pakai mask membuat Anda secure, it's okay. Kalau saudara nggak mau pakai mask, it's okay. Amen. Yang penting kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita melihat dari atas dan melihat, wah Tuhan anakku, engkau semua luar biasa. Amin. Saya senang dengar cuplikan-cuplikan Gilbert ya. Gilbert ya. Gilbert apa? Nama last name Gilbert. Kalian ini luar biasa.
Dia bilang begitu. Kalian ini luar biasa. Saya nggak mau tahu orang bilang apa, pokoknya anak-anak Tuhan luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita ini bisa lakukan segala macam. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang sudah pilih kita, Tuhan yang luar biasa, sehingga kita menjadi luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, biasa saudara, setiap minggu sebelum kalau saya khotbah, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta apa yang Tuhan hendak lakukan sebelum saya membagikan firman. Saya minta berdoa, Roh Kudus apa sih yang hendak kau lakukan? Karena saya ingin supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan atau membiarkan saudara. Tuhan itu selalu menyertai saudara. Tuhan mau saudara itu terus bisa mengalami Dia, mengalami Tuhan. Saudara, ini loh hatinya Tuhan. Makanya dari itu saya lagi berdoa dan Tuhan masih aja memberikan satu jawaban kepada saya untuk kesembuhan. Karena saya merasa karena apa yang diprofesikan gereja kita ini gereja yang beraksi di dalam karunia kesembuhan. Pastor Paul mempunyai karunia kesembuhan, Pastor Him mempunyai karunia kesembuhan, bahkan saudara-saudara yang diprofesi ada yang mempunyai karunia kesembuhan juga. Amin, saudara. Maka dari itu saya percaya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Nah, pagi hari ini waktu saya berdoa saya mendapat ada di saudara kita di sini maupun yang berbakti online mengalami punya stomach problem, ada cramp di stomach atau acid reflux atau ada something sakit mah yang membuat Anda ini discomfort, artinya nggak enak. Pokoknya selalu berhubungan dengan perut ya, perut. Dan kedua itu saya diingatin lagi profesi yang saya terima waktu berapa tahun yang lalu ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu, bahwa Tuhan itu memberikan saya urapan untuk kesembuhan terhadap sakit knee. Ada yang problem di knee problem. Nah, saya lagi nggak tahu kenapa saya diingetin itu, makanya saya mau bring up this itu kepada saudara yang ada di sini dan maupun yang berbakti di rumah. Kalau saudara mempunyai knee problem, dengkul, nah, saudara yakinkan, atau yang punya stomach problem yakinkan bahwa kesembuhan ini akan terjadi hari ini. Amin, saudara. Dan bagi juga saudara yang sakit nih saudara yang sakit, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan tidak hanya spesifik penyakit yang saya katakan. Ini yang saya dapat untuk saudara dan yang berada di rumah. Tetapi Tuhan ini tidak membatasi kesembuhan karena Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Jadi kalau saudara sakit, saudara pegang di mana sakitnya saudara. Ada yang sakit di sini saudara. 1, 2, ada lagi yang sakit saudara. 3, 4, oke. Ayo saudara, kita semua berdiri, bentangkan tangan kepada yang sakit, lay tangan kepada yang sakit. Vincent juga bisa lay tangan kepada yang sakit. Saat ini kita sama-sama setuju. Karena 2 atau 3 di dalam Tuhan, Yesus ada di tengah-tengah kami. Apa yang kami minta dalam nama Yesus akan diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang terus mengasihi. Apa yang hamba-Mu doakan setiap minggu, waktu hamba membawakan firman, Kau nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau masih menyembuhkan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Engkau Allah yang berkarya dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami tidak ada batasnya. Karena itu hari ini Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu yang sakit, yang mempunyai problem dengan stomach, perutnya, atau dengan dengkulnya, bahkan yang sakit yang lain, karena kami percaya kepada Tuhan kami
Kami percaya kepada Kristus Allah penyembuh kami. Makanya Engkau menamakan Jehovah Rafa. Engkau mengirimkan firman-Mu untuk menyembuhkan segala penyakit. Bahkan dengan bilur-bilur Kristus kami telah disembuhkan. Hari ini dengan pernyataan dari firman-Mu ini Tuhan, kami deklarasikan kesembuhan terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, apapun sakit penyakitnya, hari ini kami deklarasikan sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Oh, kami sangat bersuka cita karena Engkau sangat memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan atau membiarkan anak-anak-Mu. Engkau menyertai anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau tahu apa yang menjadi revelation, pewahyuan daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau sedang melakukan perkara yang besar untuk umat-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang akan membangkitkan umat-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar seperti apa yang Kau katakan di dalam firman-Mu. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, kami minta bantuan Engkau, karena Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah guru kami. Engkau adalah penasehat ajaib kami. Engkau bicara kepada kami Tuhan. Bicara kepada setiap daripada umat-Mu. Engkau lakukan bagian-Mu yang merupakan kuasa daripada Tuhan, sehingga umat-Mu bisa mendengar dan menerimanya dan melakukan Tuhan. Karena itu kami percaya di dalam nama Yesus, apa yang kami sudah doakan, Engkau sudah jawab. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus setiap umat yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Kalau saudara sudah disembuhkan, berikan kesaksian kepada di dalam Kerser saudara, katakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat-sangat baik kepada kita, Dia telah menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya hari ini, hari Minggu ini, Tuhan ini sangat memperhatikan kita. Apa yang saya pelajarin, apa yang saya dengerin khotbah demi khotbah Tuhan, hari ini saya mendapat satu penjelasan lebih detail lagi. Dan apa yang akan saya khotbahkan seperti apa yang sudah dikhotbahkan 2 minggu terakhir. Tuhan mau membangun karakter kita saudara. Dalam setiap perkara hidup kita ini saudara, dalam segala perjalanan hidup kita ini, kita nggak luput dari karakter saudara. Pastor Paul mengatakan karisma membuka pintu. Karisma, semua daripada kita ini mempunyai karisma. Karisma itu membantu kita supaya ada pintu-pintu terbuka. Tetapi karakter keep the door open. Wah, rupanya saudara semua mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara, setelah saya perhatiin, saya kemarin spesial dengerin mengulang kembali apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Paul. Siapa yang masih ingat judulnya? Yang pertama dia khotbah apa saudara? Hah? Grow up. Kita nggak ada. Ada nggak kita? Ada juga. Bukan shape up yang nggak ada. Oh, shape up ada. Nggak enak kalau bilang grow up lo. Bener nggak grow up? Nah saudara, waktu saya mendengarkan lagi dari grow up and shape up itu, ternyata memang itu adalah perjalanan daripada hidup kita. Baik orang Kristen maupun nggak Kristen. Grow up and shape up itu adalah perjalanan hidup. Jadi saudara, perjalanan hidup kita ini yang membawa kita ini menuju pada akhirnya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kok ada Michelle di sini? Oh salah. Tadi yang bawa pengumuman itu Michelle. Saya nggak sangka dia bisa jadi the announcer. Orangnya pendiam. Oh, itu adiknya Karisa. Jadi di mana tuh saya tuh? Ya, karakter perjalanan hidup kita
dalam kehidupan kita itu kita terus mengalami proses yang selalu tertuju kepada karakter kita, jiwani kita ya saudara ya. Nah, Pastor Paul memulai khotbah itu dengan ini loh saudara, dengan firman yang dia katakan di 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku masih kanak, baca sama-sama mau nggak? Ayo 1, 2, 3. Anak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku membuat rencana seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, aku berhenti melakukan hal yang kekanak-kanakan. Nah saudara, dari firman ini saya melihat, wah ternyata ada pertumbuhan tuh dari kanak-kanak sampai dewasa. Dari kanak-kanak sampai dewasa. Dari kanak-kanak sampai dewasa. Jadi kita terus bertumbuh sebagai manusia di dalam perjalanan hidup kita, saudara. Nah, saudara, waktu saya merenungkan kembali apa yang harus saya khotbahkan supaya saya bisa sejalan dengan apa yang menjadi fokus di bulan September ini, yaitu membangun karakter, membangun kita punya sikap, punya karakter. Nah saudara, saya dapat satu judul yang lucu, judulnya begini aja saja. Cukup tapi. Judulnya cukup tapi karakter buildernya saudara. Nah saudara, saya mau encourage juga saudara supaya terus mengulang kembali apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Paul selama 2 minggu terakhir itu, karena ini benar-benar memberikan satu mengingatkan kita kembali ataupun membuat kita mawas diri, tahu mawas diri, mereflek kita kembali supaya kita itu bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita reaksi, nah, saudara. Nah, mari kita buka firman di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Belakangan ini waktu saya baca firman saya interested dengan terjemahan AMD ya. Ayat ke-12 di sini kata, sebenarnya sudah waktunya bagi kamu menjadi guru sekarang. Tetapi kamu masih memerlukan orang lain lagi untuk mengajarkan pelajaran dasar dari firman Allah. Kamu masih memerlukan ajaran seperti bayi memerlukan susu, karena kamu belum siap untuk menerima makanan keras. Ayat yang ke-13 di sini mengatakan, orang yang masih bayi memerlukan susu. Orang itu tidak tahu apa-apa tentang ajaran tentang hidup yang benar. Jadi kalau kita masih bayi, kita itu nggak ngerti ajaran tentang hidup yang benar. Jadi maunya minum susu. Keponakan saya baru punya baby itu, baru sebulan, hampir 2 bulan. Welcome Yohan sama Ronald. Jadi saya tuh bingung, waktu baru melahirkan kira-kira seminggu 2 minggu, babynya kalem loh. Enggak nangis, jarang nangis. Saya pikir wah ini luar biasa sekali. Tapi setelah itu setiap sore jam 7 nangis terus. Nangis kenapa? Mungkin lapar. Kalau lapar ya nangis. Enggak lapar juga nangis. Mungkin cari perhatian lapar. Nah itu jiwa seorang kekanak baby itu maunya diperhatikan terus, diperhatikan terus. Nah, ayat yang ke-14 ini dikatakan orang yang sudah dewasa memerlukan makanan keras. Mereka ini sudah terlatih untuk mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Nah, ini untuk kita semua yang ada di sini. Amin. Saudara udah dewasa atau masih baby? Udah ya? Pak Anton udah dewasa nih. Amin. Haleluya. Jadi kalau dirangkumkan khotbah minggu lalu itu, apa yang menjadi karakter building kita itu kita bisa lihat dari perkataan kita,
perasaan kita, pikiran kita. Jadi 3 hal ini sebenarnya penting dalam hidup kita. Selama kita masih di bumi ini, kita nggak lepas dari 3 hal ini, saudara. Mungkin satu lagi, tindakan kita. Tindakan kita itu nggak lepas, perkataan, perasaan, pikiran. Nah, saudara, waktu saya merenungkan ini, ternyata perasaan dan pikiran itu awal sehingga apa yang kita katakan itu atau tindakan itu. Jadi perasaan dan pikiran itu sebenarnya ada di jiwa kita. Saudara tahu jiwa? Bentar ya saudara ya. Jadi saudara, perasaan dan pikiran itu ada di jiwa kita. Karena sewaktu Allah menciptakan Adam, Dia ciptakan Adam dari debu. Seperti orang clay yang membuat patung itu. Dia dari debu, dan waktu itu Ia memberikan napas kehidupan, waktu dihembus gitu, Tuhan memberikan jiwa dan roh yang memberikan kehidupan. Jadi waktu diciptakan, tubuhnya itu nggak bisa bergerak apa-apa, saudara. Waktu dihembuskan roh dan sama Tuhan dihembuskan napas kehidupan, Tuhan memberikan jiwa dan roh yang memberikan kehidupan. Jadi manusia itu mempunyai apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ingat nih saudara, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh merupakan pusat penerimaan informasi melalui panca indera kita. Pelihat, pendengar, pencium. Kata yang baru saya baru dapat, penghidu. Penghidu itu baru bukan? Penghidu itu merasa, mencium. Pengecap perasa lidah dan perasa tubuh. Nah saudara, jiwa itu terdiri dari 3 komponen, yaitu jiwa atau soul, dalam bahasa Inggrisnya suke, perasaan atau emosi, pikiran atau mind atau thought, dan 3 kehendak atau keinginan will. Nah itu ada di jiwa saudara. Jadi ingat saudara, ini ada di jiwa saudara. Jadi perasaan saudara itu ada di jiwa saudara. Pikiran saudara itu ada di jiwa saudara. Nah saudara, menyelamatkan tubuh tidak susah, menyelamatkan roh tidak susah, tapi menyelamatkan jiwa adalah pekerjaan yang tidak mudah, memakan waktu dan proses, tidak bisa instan. Jiwa, jadi untuk supaya menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, menjaga wills kita itu tidak mudah dan harus melalui proses. Jiwa memberi makan roh dan jiwa menerima dari roh. Jika kita bisa menguasai jiwa, kita menguasai hidup kita. Firman Tuhan di Amsal 23 ayat 7 ini mengatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan di hatinya, itulah dia. Apa yang keluar dari hatinya, itulah dia. Apa yang keluar dari hatinya, itulah dia. Ya, jadi saudara, apa yang masuk ke dalam hati kita ini, itu akan menentukan who we are, siapa kita. Jadi saudara, Pastor Paul mengatakan demikian, emosi tidak bisa menentukan masa depan kita. Tetapi jika kita tahu Tuhan yang kita sembah, dialah yang menentukan hidup kita di jalan yang benar. Amin saudara.
Jadi kita nggak bisa dikontrol atau dipengaruhi oleh emosi, saudara. Jadi saudara, jika kita bisa menguasai jiwa kita, kita menguasai hidup kita. Menguasai jiwa berarti apa? Menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak atau keinginan atau wills. Jadi saudara, dalam kehidupan kita ini dibentuk Tuhan itu step by step, proses by proses itu supaya kita itu bisa menguasai jiwa. Bahkan Daud sendiri kalau berdoa, "Hai jiwaku tunduklah. Hai jiwaku tunduklah." Disuruh tunduk. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak bisa menguasai jiwa kita, perasaan kita. Seringkali, nanti pagi saya bilang, ngobrol sama Pak Narto sebenarnya, seringkali kita itu lebih mudah bereaksi dari meresponi. Kenapa? Apa yang kita bereaksi itu, kita responin itu, itulah kita. Karena apa? Karena apa yang telah dimasukkan ke dalam kita. Jadi saudara, apa yang kita lihat melalui panca indera kita, melalui tubuh kita ini, panca ini kita lihat, kita dengar ini, bisa mempengaruhi reaksi daripada kita. Nah, siapa di sini yang mau karakternya dibentuk sama Tuhan? Nah, kalau saudara mau dibentuk sama Tuhan, saya akan ada jawabannya, saudara. Mau dengar jawabannya atau mau dengar minggu depan? Minggu depan bukan saya yang khotbah. Karena apa, saudara? Saya ini melihat apa yang kita dengar di news ya. Kita dengar news, kita dengar ini, kita dengerin. Ternyata yang saya lihat itu pekerjaan iblis itu real. Why? Apa yang dibombardir itu kebencian. Kebencian terus, pakai cara ras, pakai etnik, segala macam kebencian sama grup ini, grup ono, pokoknya kebencian. Setiap kali kita dengar dibombardir, apa yang keluar dari saudara? Kebencian. Tiba-tiba saudara kalau ada seseorang yang nggak setuju sama saudara bisa benci. Bisa benci. Atau nggak senang, wah pokoknya ini hak saya. Pokoknya mau menunjukkan haknya. Kalau kita tidak menjaga mata dan telinga kita, kita tidak akan bisa menguasai jiwa kita. Dalam hidup ini ya saudara, perjalanan hidup ini saya belajar saudara. Saya sekarang ini banyak belajar untuk supaya kita ini bisa menguasai jiwa. Nggak mudah loh saudara. Berapa banyak kalau saudara lagi drive dipotong saudara bisa marah. Saudara lagi jalan naik mobil, udah tahu ngebut, disetopin polisi, saudara belum tentu diem. Kita disetopin polisi sebabnya. Testimoni. Kenapa? Pada waktu kita ngelihat bagaimana, Pak, ini testimoni ya, Pak Narto ya bawa mobil. Ini tapi tidak disarankan untuk ngebut ya. Karena waktu itu ada yang mau ke belakang. Jadi waktu itu kita ngebut, ada polisi. Ibu Dewi punya di Semarang, ada polisi. Tapi Pak Narto mungkin nggak dengar, ya terus jalan karena udah malam. Ada di stopin polisi. Kita kan semua udah tegang. Saya bilang tenang. Kita tetap tenang. And then waktu diminta driver license sama registrationnya, Pak Narto udah mulai bereaksi, tapi Pak Narto menahan. Nggak ngomong. Oke, berikan.
Setelah diberikan, my wife cuma bilang, kita ngebut karena, my wife ya, kita ngebut karena kita mau ke belakang, ke WC. Polisinya datang, alright, lain kali jangan lari 90 kalau mau ke WC. Berapa? 91. Di forgiven. Tapi kalau kita bereaksi, yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan kita. Dan membuat orang itu gak suka juga. Tiket 91 itu tiketnya gak murah, Pak. Jadi saudara, kita itu perlu belajar menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah saudara, setelah saya melihat dan mempelajarin salah satu kunci, saya ada 2 kunci saudara. Yang pertama, kunci pertama adalah Roh Kudus. Menguasai jiwa itu kita perlu Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu kita akan jatuh di 3 hal itu, di 2 hal itu, perasaan dan jiwa dan will kita itu, kalau kita nggak berjalan bersama Roh Kudus. Karena apa? Kita ini masih hidup di dunia. Kita ini tahu, kita ini nggak bisa nggak melihat, nggak bisa nggak mendengar. Untungnya Roh Kudus itu selalu mau supaya kita itu hidup di dalam Dia. Dia itu mengingatkan kita, mengajarkan kita, menolong kita, menasihati kita, memberikan kekuatan kita, membantu kita. Semua ada di situ, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita dan Dia hidup selama-lamanya di dalam kita. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 16 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, bukan daging. G-nya kurang. Ngantuk kali lagi. Keinginan daging. Nah, keinginan daging itu adalah keinginan yang berlawanan dengan keinginan roh. Nah, ini nih saudara, kita coba keinginan daging nih. Ayat yang ke-19, Galatia 19 ayat 21. Di sini dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan 1. Kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan apa sih? Melukai ya. Roh pemecah. Ayat yang kedua, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini keinginan daging. Ini akan terjadi kalau kita nggak menguasai jiwa kita, saudara. Dan Tuhan kasih bantuan kepada kita, yaitu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu membantu kita supaya kita itu menjauhkan semua hal-hal yang ada di sini. Makanya saya lamain di situ supaya saudara baca terus. Ini pasti kita pernah mengalaminya. Karakter yang Tuhan kendaki itu karakter yang berlawanan dengan ini, saudara. Nah, saudara, baca lagi, saudara. Apakah ada di dalam perbuatan daging ini hal-hal yang ada di sini ini kita sedang alami? Hiduplah dalam roh. Dengan arti kita itu bergantung kepada Roh Kudus. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita minta bahwa Roh Kudus itu akan melakukan bagiannya untuk supaya kita bisa menguasai jiwa kita. Menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, menguasai perasaan kita, menguasai juga tindakan kita. Sehingga
Enaknya yang ini, saudara. Tetapi buah roh ialah, enak dengarnya. Tetapi buah roh, nggak kayak tadi gitu. Perbuatan daging ialah percabulan, perseteruan. Ayat yang kedua, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut. Kok diam aja sih? Ayo baca sama-sama. Baca sekali lagi. Ayo ayat 22. Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Itu adalah karakter saudara semua ini. Ini adalah karakter. Apakah kita bisa mengasihi kepada orang yang tidak mengasihi kita? Apakah kita bisa mengasihi kepada musuh kita? Apakah kita bisa sukacita dalam segala hal? Saudara Pak Narto kan tadi bilang, hati yang gembira itu adalah seperti obat. Kan kita selama perjalanan 10 hari itu nggak lepas dari ketawa terus ya Pak Narto ya. Saya cek darah saya, blood pressure 122 loh. 122, paling tinggi 124. Saya bilang, wow, kok bisa gitu ya? Itu hati yang gembira. Firman Tuhan itu nggak bohong, saudara. Kalau saudara mau sehat, coba bisa ketawa 24 jam nggak? Rumah Pak Narto nanti penuh. Atau Welly dah. Welly diam-diam itu senjata membuat orang ketawa itu banyak ya. Pelurunya banyak ya. Jadi saudara, dengan kita hidup di dalam roh, dipimpin Roh Kudus, ini akan nyata dalam kehidupan kita. Dia akan ingatkan waktu kita mau marah, sabar. Dia akan ingatkan kalau kita lagi kesel, murah hati, lemah lembut. Dia akan ingatkan kalau kita sudah mau nonjok orang, penguasaan diri. Tapi Nehemia menjambak tuh orang. Orang itu udah keterlaluan kali. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan itu luar biasa sekali. Mau kita itu hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu, sehingga waktu kita melewati jalan hidup kita itu lepas daripada kedagingan kita itu. Jiwa. Saya sendiri masih belajar, saudara. Saya bilang begini, kok ini mati sih? Wah, kenapa nih? Baterainya habis, Om? Enggak, baru di charge. Oh, rupanya dia nge-update sendiri, kurang aja. Kok bisa nge-update sendiri? Saya nggak kasih suruh update. Jadi nervous tambah. Ini kan ya, coba ulangin deh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba pikirin, penguasaan diri, berarti kita bisa menguasai diri, berarti kita bisa menguasai perasaan dan pikiran kita, saudara. Waktu beberapa minggu yang lalu ada seseorang datang ke sini, dia cari seorang pendeta. Saya bilang, pas waktu itu saya keluar, dia datang ke saya, dia
Saya perlu bicara sama pendeta orang Meksiko, orang tinggi besar, orang Meksiko lahir di sini. Dia katakan, saya perlu pendeta, saya ingin bicara kepada pendeta. Dia keluarkan undang-undangnya. Saya bilang, wah, sebenarnya yang kamu perlu adalah damai sejahtera. Jadi banyak orang hidup yang tidak mempunyai damai, saudara. Damai sejahtera. Kita itu ada, karena kita ada Roh Kudus yang akan memberikan kita damai sejahtera. Waktu kita berjalan bersama Roh Kudus, yang keluar bukan tadi itu yang kehendak daging. Yang keluar itu adalah buah-buah roh. Itu menunjukkan kedewasaan kita. Itu menunjukkan proses pembentukan karakter kita itu bertumbuh. Walaupun kita nggak bisa melakukan semua ini, saudara. Tetapi kalau kita tahu dan kita pelajarin dan kita mau dipimpin oleh roh, langsung kita akan menjalani, saudara. Atau secara tidak langsung saudara sudah jalanin. Tiba-tiba saudara punya damai, punya sabar. Saya seringkali kalau hati saya lagi nggak damai, saya minta doanya, minta Roh Kudus ini, damai sejahtera. Tiba-tiba ada damai, saudara, supaya kita itu. Nah, saudara, orang yang suka bereaksi, jadi dalam segala hal langsung bereaksi itu, keputusannya itu nggak pernah selalu benar, saudara. Karena apa? Terbawa oleh emosi. Nah, emosi itu sebenarnya tertimbun itu dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Nanti apa yang ada di sini, waktu udah dimasukin, kalau lihat orang ini nggak seperti apa yang kamu ingin lakukan, marah itu keluar, cus, push, itu reaksi. Kalau meresponin itu, mikir dulu sebentar, Roh Kudus akan ingatkan, sabar. Jangan marah. Berikanlah grace kepada dia. Jadi, maximize peranan Roh Kudus dalam diri saudara. Dia tinggal dalam saudara itu selama-lamanya. Dia ada di dalam saudara itu selama-lamanya. Selama saudara mau berjalan sama dia, buah-buah itu akan terjadi dalam hidup saudara. Walaupun daging saudara itu nggak suka. Tetapi waktu kalau saudara mengalahkan itu, saudara mempunyai sukacita yang nggak bisa dibeli, saudara. Amin, saudara. Kita terusin ya, ayat yang ke-24 ini mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah ini loh, saudara, supaya kita mempunyai karakter yang dibentuk, kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kita izinkan Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan saudara. Sehingga yang keluar dari mulut saudara, perkataan saudara itu adalah kasih. Lemah lembut. Lemah lembut itu dengan ekspresi yang lemah lembut. Jangan lemah lembut, matanya melotot. Lemah lembut ya Om ya. Saya senang sama Om nih, selalu iya gitu. Lama-lama senyum gitu. Jadi saudara itu bisa mencerminkan Kristus dalam hidup saudara. Jadi orang lain itu bisa tahu. Dan orang itu yang datang itu, waktu saya bilang, kamu ini sebenarnya yang kamu perlukan itu damai sejahtera. Kamu tidak akan dapatkan damai sejahtera di luar. Saya ajak dia undang, mau nggak kamu terima damai sejahtera itu? Dia mau. Saya tanya,
hanya ada satu orang yang bisa memberikan damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus. Dan kamu harus mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu. Waktu dia terima Tuhan Yesus, saya tanya, kamu ngerasain apa sih? Saya seperti dibangunkan, dia bilang. Wah, saya beri dibangun. Jadi apa? Waktu kita mengundang Kristus, Roh Kudus datang, Roh Kudus menyatakan damai sejahteranya. Amin, saudara. Mau yang kedua nggak, saudara? Benar nggak, saudara? Yang kedua itu, yang ini in the process ya, saudara ya. Yang kedua itu kita belajar dari Paulus. Paulus itu mengatakan demikian nih. Kuncinya belajar mencukupkan diri. Ini terjemahan di Indonesianya, tapi di dalam bahasa Inggrisnya to be content. Saya try to coba untuk mencari kata yang tepat to be content ini enggak dapet ya. Artinya dalam bahasa Indonesia adanya kepuasan, kecukupan. Tapi lebih dari itu to be content. Nah, di buku Filipi, siapa di sini yang suka mengutip ayat aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan aku? Kok nggak semua suka? Takut ya? Takut ditrik ya sama Pastor Tom ya? Ya, Susi suka ya? Ya. Kandi suka ya? Brando suka nggak? Siapa yang di sini? Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkanku. Nggak ada yang bisa tidak aku lakukan. Serius? Di sini benar? Tidak ada satupun yang tidak bisa saya lakukan. Betul kan? Benar kan? Pokoknya I can do all things to Christ who strengthen me. Benar kan? Bisa nggak Anda to be content? Karena seringkali kita nggak baca ayat sebelum-sebelumnya. Maunya ayat yang enak. Oh, I can do all things to Christ who strengthen me. Hey. Paulus mengatakan begitu di ayat yang ke-13. Baca ini. Ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi, selain ada Roh Kudus, kita perlu belajar, saudara. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu berlimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baikku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Bisa nggak, saudara? Apakah saudara, waktu saudara merasa, wah berkat Tuhan ini kemana? Bisa nggak saudara bertahan, merasakan kecukupan waktu dalam kekurangan? Bisa nggak? Waktu mengalami masalah, dalam segala keadaan, mengalami masalah, semuanya saudara merasa, wah, I am to be content, pengucapan syukur yang keluar kepada Tuhan. Seringkali kan kita bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Tapi kuncinya apa? Bisa nggak kita merasa cukup dalam hidup kita? Paulus mengatakan, dalam bahasa Inggrisnya enak ini. Not that I was ever in need. Bukannya karena dia nggak perlu. For I have learned to be content with whatever I have. Halo? Dengan apa yang saya punya. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with full stomach or empty.
with plenty or little. And then ayat ke-13 makanya saya highlight it bold. For I can do everything through Christ who give me strength. Jadi kebergantungan saudara itu bukan karena pada saat saudara berkelebihan. Kebergantungan saudara itu bukan pada saat saudara kekurangan. Komplain, nggak makan komplain. Puasa komplain. And then quote, for I can do everything to Christ who strengthen me, who give me strength. Jadi saudara, kita perlu belajar to be content untuk supaya karakter kita dibuild maju menuju kedewasaan kita. Seringkali kita mengutip juga ayat, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Waktu kita mencari kerajaan Allah dan kita mengalami kekurangan, apakah kita bisa merasa cukup apa yang sudah ada yang kita punya? Bukan berarti ini supaya membuat saudara itu, saya udah aja nggak mau kerja apa-apa lagi. No, tetapi kebergantungannya itu yang penting. Paulus bisa melewatkan semuanya itu karena apa? Karena dia bergantung dengan Kristus yang memberikan kekuatan. Walaupun dia di penjara, dia tidak pernah keluar dari kata-katanya komplain sama Tuhan. Dia belajar to be content. Dia belajar merasa cukup. Supaya apa? Supaya waktu kita bisa merasa cukup, akal pikiran kita itu lebih tenang. Dan waktu kita pikir tenang itu, apa yang kita lakukan itu lebih lagi punya satu tujuan. Untuk supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. To be content. Learn how to be content. Nah saudara, Roh Kudus kita nggak bisa melihat. Kalau ini kita perlu belajar, saudara. Mungkin in that instant Roh Kudus akan bicara dan saudara lakukan. Selama saudara belajar terus berjalan sama Roh Kudus, saudara akan terlatih. Ingat, minggu lalu Pastor Paul bilang perlu dilatih, saudara akan terlatih dan bisa belajar. Saya belajar gini, saudara. Saya pernah ngomong di waktu kita jalan-jalan. Saya tuh belajar untuk saya tidak mau bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Ngerti nggak? Nah saya belajar, itu salah satu to be content. Ngerti? Untuk menjaga supaya yang nggak perlu dibicarakan itu nggak perlu dibicarakan. Kadang-kadang pembicaraan, kata-kata pembicaraan orang itu bisa dari banyak salah, saudara. Bukan berarti belajar seperti saya itu diam aja begini. Cemberut gini. Bersukacita. Kita belajar untuk supaya menjaga. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita itu akibat dari reaksi kita. Bukan dari responnya kita. Sehingga apa yang menjadi karakter kita itu terlihat. Oh orangnya begini nih. Oh orangnya begitu. Tetapi saya percaya dengan tema fokus kita ini, khotbah untuk pembangunan karakter, kita ini akan dibentuk Tuhan untuk menuju kedewasaan. Music team bisa maju. Mari saudara kita berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun dalam keadaan saudara, tadi saya pagi mendengar Panato bilang, pengucapan syukur itu memberikan satu kedamaian. Ucapkan syukur saat ini kepada Tuhan apa yang saudara sudah punyai. Yang memberikan berkat kepada saudara adalah Tuhan. Dia katakan di Mazmur, pada waktu saudara tidur, saudara sudah diberkati. Jadi saudara bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Ayo saudara, ucapkan syukur dong.
Ayo keluarkan kata-kata mengucapkan syukur bahwa saudara sudah diberikan napas kehidupan pada pagi hari ini. Saudara diberikan tempat untuk tinggal, saudara diberikan makanan yang secukupnya, saudara tahu kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan atau membiarkan saudara. Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hidup saudara. Ucapkan syukur saudara, karena ini adalah satu kemenangan dalam hidup saudara. Karena iblis ingin mencuri, membunuh dan membinasakan perasaan saudara, supaya saudara komplain, supaya saudara mendumat. Pokoknya saudara itu menggerutu, saudara. Ini saatnya saudara mengucapkan syukur, karena pengucapan syukur saudara mengalahkan apa strategi daripada musuh kita, apa plan atau plot daripada musuh kita, dan akan hancur di dalam nama Yesus Kristus. Oh rapata sakaralana sikire. Ayo terus kita berseru. Oh iya, kita sembah Dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah bicara kepada setiap daripada anak-anak-Mu di sini Tuhan. Biar firman-Mu pada hari ini Tuhan bisa membawa transformasi, bisa membawa perubahan dalam kehidupan setiap daripada anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bertumbuh secara rohani, secara fisik, secara emosional, karena Roh Kudus akan berkarya dan anak-anak-Mu akan belajar to be content. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Tuhan akan mempersiapkan setiap daripada anak-anak-Mu untuk menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Karena itu kami tahu apa yang sudah Engkau kerjakan selama ini Tuhan. Karena Engkau ingin membentuk dan membawa umat-Mu hidup berkemenangan. Kau berkati setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biar keluar dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan, dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah layak menerima segala puji, hormat, syukur. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan, Amin.